Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu bentuk kegiatan penerapan demokrasi Pancasila. Arti dan hakikat pemilihan umum sendiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, di mana pemilihan umum merupakan sarana untuk rakyat menyuarakan aspirasinya dalam hal memilih pemimpin dan juga kepala daerah. Nah, hal ini pun selaras dengan sistem pemerintahan kita, di mana kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat, sehingga bentuk dari kedaulatan rakyat adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah asas luber jurdil, singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu asas luber jurdil. Nah, apa sih sebetulnya asas ini, luber jurdil itu apa? Kita lihat, yang pertama adalah L, langsung. Langsung di sini memiliki makna bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Jadi langsung kita datang ke TPS, langsung kita datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suara kita berdasarkan hati nurani, dan juga diusahakan tanpa perantara. Artinya selagi orang tersebut dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara batin, dia harus memberikan suaranya secara langsung. Tapi di kondisi tertentu juga, misalnya dalam kondisi dia keterbatasan fisik misalnya ya, dengan surat persetujuan dan surat kuasa, tentunya dia juga boleh dan diberikan hak untuk memberikan suaranya. Tapi kondisi umumnya seseorang itu secara langsung memberikan suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara. Kemudian asas yang kedua yaitu umum. U-nya umum ya, yaitu pada dasarnya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu berhak mengikuti pemilu. Artinya, negara menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara. Ya, umum bagi semua warga negara tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, golongan, agama, jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan, status sosial, tanpa diskriminasi itu. Jadi umum di sini adalah menyeluruh, setiap warga negara mempunyai hak dan dijamin juga oleh negara hak tersebut untuk punya kesempatan menyuarakan suaranya tanpa diskriminasi. Kemudian B, bebas. Bebas di sini artinya yaitu setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, serta dijamin keamanannya. Jadi bebas di sini setiap warga negara bebas menentukan pilihannya, tidak boleh berdasarkan tekanan dari satu pihak, ya, tapi berdasarkan dari hati nurani dan kepentingan serta keinginannya. Kemudian R, rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Atas apa ya? Atas pilihannya. Tidak boleh diketahui oleh pihak manapun saat memberikan suara. Kayak kita tahu ya, suka ada bilik suara dan kemudian di bilik suara tersebut hanya ada kita gitu ya, dan Tuhan. Nah, itu artinya bahwa pilihan kita itu dijamin kerahasiaannya. Kemudian J-nya jujur, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, sampai dengan kita, peserta pemilu atau orang yang memberikan hak suaranya, harus mengutamakan sikap jujur dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ya, harus jujur gitu ya, baik yang berkepentingan, artinya mungkin para calon di sini, kemudian juga tim penyelenggara, panitia penyelenggara dari mulai KPU, Panwaslu, Bawaslu, sampai dengan kita juga harus mengutamakan kejujuran, itu yang paling juga utama. Kemudian selanjutnya adil ya. Adil di sini memiliki makna setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi harus adil, setiap peserta, setiap orang yang mempunyai hak itu harus diperlakukan yang sama. Entah misalnya dia adalah pejabat negara, dia tokoh politik atau masyarakat biasa, semuanya harus mempunyai hak yang sama. Dia datang ke TPS diperlakukan hak yang sama juga, mendapatkan surat suara yang sama juga, menggunakan bilik yang sama juga gitu ya. Artinya di sini ada pemenuhan hak keadilan bagi setiap warga negara. Nah, landasan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 2, kemudian diperkuat juga oleh Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu dan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang parpol. Jadi yang sebelumnya Bunda sebutkan ya, UU Nomor 10 tahun 2008 sekarang sudah diperbaharui menjadi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Nah, inilah dasar dari pelaksanaan pemilu serta asas-asas pemilu yang berlaku di Indonesia.